menyebabkan di sisi kanan tubuh saya itu sering mengalami kram, ya, nyeri, apalagi kalau bawa barang-barang yang berat, ya. Dan saya bersyukur sekali ketemu dengan komunitas IO Pro ini, ya. Saya Yang terbantu WA sekali aja bukan hanya lingkar perut saya yang dari 74 menjadi 69, tapi saya terbantu sekali untuk mengurangi rasa nyeri. Saya sudah berkali-kali fisioterapi, ya, tapi dengan saya ada di komunitas ini, wow, itu sangat membantu sekali, ya. Dan saya mulai jarang untuk merasa kambuh, kram, dan juga pegelnya di sisi kanan saya, ya. Nah, mungkin itu sedikit cerita mengenai pertemuan saya dengan komunitas IOPRO ini. Terus apa sih komunitas ini, ya? Nah, saya izin share nih, slide, ya. WA aja. Sebentar. Oke. Mulai jam piro, Del? Nah, ini cukup jelas terlihat ya teman-teman, ya. Jadi komunitas IO Pro ini adalah komunitas yang kita bersama-sama di sini ya mempunyai sebuah visi yang sangat besar sekali, di mana visi kita adalah membangun 100.000, ya, mohon maaf, 100.000 keluarga Indonesia, ya, yang memiliki kesehatan bukan hanya dari segi fisik tapi juga dari segi mental dan juga finansial, ya, di mana siapa di sini yang setuju bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati? Ada di sini yang setuju bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Nah, saya percaya sekali bahwa pencegahan itu adalah hal yang utama. Sebelum mungkin teman-teman perutnya buncit, ya, di sini diundang karena perutnya buncit pasti ya, gitu ya. Nah, untuk bagaimana supaya lebih sehat dan lebih bugar, ya. Nah, sebelum adanya perut buncit, sebelum adanya hipertensi, Oh, ya, dia sebelum ke situ nih. adanya mungkin hiperkolesterol atau dislipidemi, ya, atau mungkin resistensi insulin, ya, kita tuh ada di kondisi yang baik-baik saja, normal-normal saja, gula darah kita normal, ya, kemudian tensi kita normal, lingkar perut kita juga normal. Siapa di sini yang mungkin usia 25, 20 tahun, ukuran bajunya S, ada, ya. Nah, dan itu semua akhirnya berkembang, ya. Nah, dan kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa jadi, ya, kita tidak menerapkan pola yang pertama ini, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Nah, komunitas ini ada di mana 100.000 keluarga di Indonesia kuat secara fisik, secara mental, secara finansial. Kalau ada satu keluarga, satu orang di keluarga yang melakukan perubahan, itu pasti akan berakibat, entah itu pasangannya, entah itu ke ayahnya, ke ibunya, ya, orang tua, ke anak-anaknya, atau mungkin bahkan ke cucu-cucunya dan ke generasi-generasi berikutnya. Betul ya? Gitu. Nah, dan ini adalah FLAP. FLAP itu adalah Fat Loss Activation Program. Saya Program yang membongkar tuntas dampak pasti dari dia perut buncit, ya. Nah, saya bisa Nah, bonus siapa 30 di depan. sini yang punya impian? Ya, ini sudah tahun 2025, ya. Mungkin teman-teman ada di sini yang punya impian, ya, punya keinginan, ya. Dulu tuh saya senang banget yang namanya ngelihat Cinta Laura, ya. Kenapa? Karena perutnya ideal banget gitu ya, ideal banget. Perut saya mungkin sudah Yang ideal, belajar ya, jauh. tapi perut beliau itu lebih ideal lagi gitu ya. Dan akhirnya saya mimpi gimana caranya ya bisa jadi menampek kayak gitu ya gitu. Ada di sini yang punya impian yang sama, atau mungkin teman-teman punya 6 bulan lagi saya mau menikah gitu ya. Atau mungkin 6 bulan lagi saya mau wisuda, ya. Biasanya kalau pernikahan, ya, sama wisuda itu rata-rata pakai kebaya kalau perempuan, ya. Kalau laki-laki itu pakai jas biasanya, ya. Atau kalau pernikahan, ya, atau mungkin kalau wisuda pakai jas juga, ya. Atau mungkin kalau yang ada di sini backgroundnya dokter, sumpah dokter, ya, disumpahin pengen pakai baju ukurannya neces gitu ya. Apalagi kalau udah urusan kebaya, ya. Wah, perempuan itu kalau masalah urusan kebaya, ukuran baju, ya, dari S jadi M, itu bisa nggak tidur tidur, ya, bisa kepikiran, ya. Nah, atau mungkin di sini ada yang punya impian, ya, eh, pengen sehat dan bugar, ya. Loh, kenapa sehat dan bugar, dok? Sehat dan bugar ini dua hal yang berbeda ya, teman-teman, ya. Orang sehat belum tentu bugar.
tapi orang bugar insya Allah sudah pasti sehat ya. Kok Maaf, Bro Siti, slide-nya masih belum kelihatan. oh Mungkin saya sharingnya lagi. tadi, mungkin bisa dimatiin dulu sharingnya, terus di-sharing ulang. Terima kasih, Dok. Oh iya, baik-baik Pak. Sebentar. Terima kasih. Sebentar ya. Sebentar saya stop share dulu ya Pak. Oke. Oke, ya. Ya, sudah ya Tinggal Pak. tinggal di play aja Oke, di mohon maaf. slideshow-nya. Baik, mohon maaf. Oke, Oke, ya. nah Oke, ini ya. terima kasih, Dok. Sekian. Terima kasih Pak Roni untuk feedbacknya dan untuk teman-teman semua ya. Saya nggak lihat chatnya juga nih, karena fokus ngelihat slide-nya. Oke, ya. Nah, tadi ukuran kebaya ya, gitu, ukuran kebaya. Rata-rata kalau misalkan mau ada acara istimewa, kita tuh nyari kebaya yang neces ya, sampai nyari penjahit yang mungkin sampai masuk-masuk ke gang, tapi penjahitnya tuh bagus banget gitu ya. Tapi giliran ngukur, aduh gitu ya, kok ukuran kayak gini ya. Akhirnya punya target. Nah, ada mungkin yang di sini punya target ya. Oh, tahun depan saya mau wisuda. Oh, tahun depan saya mau merit mungkin ya gitu. Atau tahun depan saya pengen sehat dan bugar ya. Tadi saya bilang sehat dan bugar adalah dua hal yang berbeda. Orang sehat belum tentu bugar, tapi orang bugar sudah pasti sehat. Bedanya apa? Orang bugar itu ketika ada mungkin di hari di mana dia sangat sibuk sekali ya, mungkin sangat capek banget gitu ya, dia tetap bisa beraktivitas besoknya dengan leluasa ya, atau sesimpel teman-teman bangun pagi. Siapa di sini yang bangun pagi happy, senang ya? Atau ada nggak di sini yang bangun pagi kerasa badannya kayak ditimpukin, nyeri-nyeri, pegel-pegel, pusing, mau bangun, aduh nanti dulu deh gitu ya, nggak bersemangat, nggak bergairah ya. Bisa jadi sehat ya secara fisik ya, mungkin ukuran tensinya juga, mungkin darahnya juga, tapi tidak memiliki kebugaran. Nah, mungkin ini adalah impian-impian dari, saya yakin dari kita semua ya. Namun pada kenyataannya nih ya, gaya hidup saat ini ya, siapa di sini yang tidak bisa lepas dari handphone? Coba, siapa yang tidak bisa lepas dari handphone ya? Bahkan lagi Zoom aja barusan WA masuk tuh ya di layar saya ya. Gadget ini selalu kita bawa kemana-mana. Ada nggak di sini yang tidur ya, sebelum tidur ini gadgetnya 2 jam sebelum tidur ditaruh di meja? Nggak, nggak dipegang lagi ya. Jujur ya, ini saya jujur nih. Dulu saya bisa melakukan itu, tapi saat ini paling nggak 1 jam sebelum tidur baru saya bisa letakkan ya. Kemudian junk food. Nah, siapa di sini yang em, kalau dulu mau nyari makanan ya, mau nyari makanan yang enak ya, yang wah pokoknya itu ketoprak di sana enak banget, wah pokoknya bakso di sana enak banget, oh mie ayam itu di situ enak banget, martabak di situ enak banget. Tapi kita itu masih bisa jalan, nyalain kendaraan, kemudian nyari alamatnya. Kalau sekarang makanan itu hanya sedekat jari dengan layar ya, kita tinggal tak 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 tak, nyampe depan rumah ya, sangat mudah sekali ya. Dan ini juga berpengaruh pada postur tubuh kita ya. Gadget yang terlalu lama, kemudian mungkin di depan laptop ya, saya yakin semua sekarang ini sudah pada punya yang namanya Zoom ya, aplikasi entah di layar laptop kita atau mungkin di handphone kita ya, dan ini berpengaruh kepada postur tubuh kita ya. Dan siapa di sini ya yang kalau dulu ya mau kemana-mana ya itu mungkin oh saya nggak bisa nyetir, saya nggak bisa naik motor mungkin ya, atau saya nggak bisa naik sepeda ya kayak saya dulu 11 tahun yang lalu. Dan itu saya harus jalan dulu dari rumah saya ke depan gang ya, kalau nggak ada yang nganterin nih ya, ayah saya nggak bisa nganterin, kakak saya nggak bisa nganterin, saya jalan dulu tuh dari rumah ke depan gang ya, ke jalanan besar ya, baru habis itu saya stop kendaraan ya. Kalau sekarang ya nggak perlu jalan, tinggal tak 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 tak, mobil udah nyampe di depan rumah ya, motor udah nyamperin di depan rumah ya. Nah, dan gaya hidup modern saat ini itu jauh sekali dari olahraga ya.
kebanyakan nih ya, kebanyakan itu melakukan olahraga hanya seingatnya atau FOMO ya. Ada, oh dulu zaman sepeda semua punya sepeda, betul nggak? Ya, tapi cuman seminggu sekali. Memang sih 2 jam, tapi seminggu sekali ya. Atau sekarang zaman lari ya, semua lari, tapi cuman hari Minggu aja, tidak rutin, tidak kontinu ya. Nah, dan gaya hidup seperti ini berpengaruh sekali pada kehidupan kita saat ini ya. Dan siapa yang merasa perutnya buncit? Nah, ya, siapa yang merasa em, seperti ini yang pertama ya, ini skinny fat. Skinny fat itu biasanya hitung-hitungan indeks massa tubuhnya normal ya. Kalau dari depan nggak kelihatan, kalau 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 perutnya tuh jendol gitu ya, kalau perutnya tuh buncit. Tapi kalau dari samping ya, dari samping dilihat menyamping seperti ini itu kelihatan, oh mak jendul, agak jendul sedikit ya gitu. Dan biasanya di daerah dari tulang tulang dada paling akhir ya ke arah perut itu ada lipatan-lipatan ya. Atau yang kedua ya, ada yang merasa seperti ini skinny fat. Nah, atau yang kedua nih, yang kedua ini biasanya pada bapak-bapak ya, istrinya hamil, bapaknya ikut hamil. Bedanya istrinya lahiran, bapaknya nggak lahir-lahir ya, perutnya buncit ya. Atau mungkin yang ini, yang ketiga ya, gemuk ya. Em, Kelihatan gembloyor-gembloyor ya gitu. Kalau dipegang tuh kayak squishy ya, apa kenyal-kenyal gitu ya. Atau mungkin yang keempat ya, yang mungkin sudah pernah melahirkan 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak ya. Anaknya lahir ya, tapi meninggalkan prasasti bersejarah di perut kita ya. Yaitu apa? Perutnya lebaran ya. Nah, yang punya problem dengan stretch mark dan juga selulit ya, itu akan berefek di daerah kulit perutnya. Dia ngekrek ya, ada guratan-guratan coklat atau kulitnya ngekrek, pecah. Nah, ada yang mengalami ini, kalau ada yang mengalami ini silahkan simpan jawabannya di dalam hati ya. Jangan ditulis di sini, nanti seluruh yang masuk tahu semua ya. Nah, dan ini adalah tanda-tanda. Jadi perut yang lebar ini kalau dulu ya kegemukan itu atau kebuncitan itu adalah gambaran kemakmuran. Makin buncit, makin makmur. Makin buncit, berarti makin kaya gitu ya. Iya sih, memang makin kaya, terutama kaya lemak. Ya, tapi ini bukan, jadi lemak yang ada di perut kita tuh dia nggak diam-diam aja, berdiam diri di sana, kemudian dia bertambah, bertambah. Nggak, ya. Lemak di perut kita jumlahnya atau lemak di tubuh kita jumlahnya dari kita lahir sampai kita tua nanti ya kita wafat nanti jumlah sel lemak itu sama, nggak bertambah. Yang bertambah apa? Yang bertambah adalah volume dari sel lemak kita, ukuran dari sel lemak kita. Kenapa seperti itu? Karena sel lemak ini dia nggak diam-diam aja, dia ini mengirimkan sinyal-sinyal peradangan, teman-teman. Ya, kalau mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya sindrom metabolik, ya. Jadi sindrom itu adalah kumpulan gejala, ya. Metabolik itu adalah metabolisme yang berhubungan dengan metabolisme. Di antaranya apa aja? Di antaranya satu, ya, masalah dengan jantung, jantung koroner, ya. Adanya perlemakan di jantung ya. Kemudian demensia ya. eh Mungkin di sini ada yang berapa minggu yang lalu tuh temen saya bilang, kok gue makin ke sini ya, Ri, gue tuh makin lemot ya mikirnya ya. Nah, setelah saya perhatikan gitu ya, oh ya iya sih ini badannya bertambah nih. Tapi kan saya nggak mungkin bilang, aduh, lu sih gemukan sekarang gitu ya. Tapi memang itu berpengaruh, teman-teman ya, ke daya ingat. Kemudian sel kanker ini juga dia sangat nyaman ada di tubuh orang-orang yang lingkar perutnya lebaran, ya, bukan lebaran tapi lebaran, ya. Nah, kemudian hipertensi, kemudian perlemakan di em, hati kita, ya, atau mungkin teman-teman biasa mendengar visceral fat. Nah, itu adalah perlemakan di hati kita, ya, di organ penting di perut di tubuh kita ya, atau masalah dengan profil lemak ya. Lemak itu ada 4 ya, ada yang 3 jahat, 1 baik. Nah, ketika terjadinya sindroma metabolik bisa jadi yang jahat ini naik dan diikuti dengan turun yang baik.
Nah, ini lebih parah daripada hiperkolesterol ya. Kemudian juga ada resistensi insulin ya. Insulinnya itu di tubuh sebenarnya ada, tapi tidak bisa bekerja dengan produktif ya, dan akhirnya nanti mengakibatkan diabetes atau PCOS ya. PCOS ini sel-sel telur yang dihasilkan banyak tapi pematangannya dan ukurannya itu tidak normal ya, dan ini biasanya diikuti oleh semuanya ya, adanya fatty liver, kemudian ada resistensi insulin, ditambah lagi dengan lingkar perut yang lebaran. Jadi lingkar perut yang lebar, dia bukannya diam-diam bertambah lebar ya, bukan seperti kita mungkin eh, apa namanya spons. Kalau teman-teman mungkin ada di dekat pantry ya, atau dapur, atau dekat tempat cuci piring ya, spons spons itu adalah gambaran sel lemak. Ketika kering dia ringan, tapi ketika berat, ketika dia berair, ya kita basahin dia berat. Nah, itu adalah gambaran sel lemak di tubuh kita. Dan sel lemak ini dia itu sangat seneng yang namanya silaturahmi, ya. Sangat dermawan sekali. Jadi ada gula lebih, lebih gulanya, sini sini masuk ke rumah saya gitu ya. Ada lemak lebih, sini sini masuk ke rumah saya gitu ya. Jadi itulah sel lemak, saking dermawannya. Tapi dia saking dermawannya, dia juga dermawan untuk mengirimkan sinyal-sinyal peradangan. Nah, gimana nih ukuran lingkar perutnya? Sudah diukur hari ini lingkar perutnya berapa ya? Nah, mungkin kalau saya tuh mungkin ada di sini beberapa orang yang masuk kemudian yang hafal ya, udah diukur lingkar perutnya hari ini berapa ya. Saya sering nulis seperti itu ya. Nah, lingkar perut ini yang normal untuk laki-laki ya, yang normal untuk laki-laki adalah kurang dari 90 cm ya. Untuk perempuan ya kurang dari 80 cm ya. Nah, ini adalah ukuran lingkar perut yang normal ya. Nah, namun ada literatur juga nih yang terbaru ya. Itu ukuran lingkar perut yang normal. Ada yang namanya ukuran lingkar perut yang ideal. Gimana taunya ukuran lingkar perut yang ideal? Mudah ya. Teman-teman ukur tinggi badan teman-teman. Tinggi badan teman-teman berapa? Contoh saya tuh tinggi badannya 153 ya. Nah, lingkar perut saya di awal ketika em, menjalankan program FLAP ini ya, itu ada di angka 74 cm. Nah, seharusnya lingkar perut yang ideal adalah kurang dari setengah tinggi badan kita ya. Kurang dari setengah tinggi badan saya 153 ya, berarti sekitar 76 setengah ya. Dan saya udah ada di ukuran yang ideal 74 cm ya, tapi masih bisa turun ke 69 ya. Luar biasa ya, luar biasa banget nggak? Saya aja sampai heran loh. Nah, itu adalah ukuran lingkar perut ideal. Duh, saya nggak punya meteran. Terus saya juga nggak punya penggaris di rumah gitu ya. Kadang saya suka mengajarkan gimana caranya ngukur, coba pakai pita, terus diukur pakai penggaris ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita punya alat yang Tuhan udah berikan ke kita, yaitu jengkal tangan ya. Coba teman-teman ukur dengan jengkal tangan ya. Mau laki-laki, mau perempuan sama, kurang dari 4 jengkal ya. Perempuan itu rata-rata, nih saya tadi apa yang ngukur nih? Bener nggak nih 20 cm? Jengkal tangan saya walaupun saya kecil dan pendek ya, ini 20 cm. Harus kurang dari 80 cm. Jadi kalau ini 4, itu kan 80 ya. Nah, jadi kurang dari 4 jengkal tangan kita. Itu ukuran yang baik ya. Saya 4 jengkal setengah, ya berarti lebih. Oke, kurang dari 4 jengkal. Nah, kemudian juga ada ukuran berdasarkan BMI ya, berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter persegi ya. Pastikan tidak nyampe ke angka 23. Walaupun di sini ditulis 25 ya, kalau 23 itu udah biasanya udah mepet-mepet tuh ya, kalau 23 ke atas. Nah, dan ini adalah 3 hal yang perlu kita jaga ya. Di sini ada mungkin teman-teman di sini entah baru pertama kali mendengar atau mungkin belum familiar ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada dua sirkulasi pembuluh ya. Ada dua sirkulasi pembuluh. Sirkulasi itu banyak. Sirkulasi pembuluh itu ada dua. Satu pembuluh darah, yang kedua itu pembuluh limfatik ya. Dan ini
mereka adalah dua hal, ya, dua aliran yang berbeda tapi saling bersinergi. Nah, kalau selama ini kita mendengarnya, oh jantung pembuluh darah, paru-paru gitu ya. Pembuluh limfatik ini jarang orang perhatikan. Dan baru benar-benar orang perhatikan, baru benar-benar aware itu di zaman COVID. Siapa di sini yang COVID berdoa, ya Tuhan, semoga saya nggak kena COVID gitu ya. Atau ada juga yang berdoa, ya Tuhan, saya kena COVID, mudah-mudahan cepat pulihnya, ya. Dan limfatik ini berperan besar pada sistem kekebalan tubuh kita. Ya, bukan hanya itu saja, tapi dia adalah payung dari sistem Ya, pertahanan tubuh kita dan juga berperan di kirim besok sore. yang namanya sirkulasi nanti Terus ya. Kalau di sini mungkin ada yang mengalami bengkak segala macam, nah itu bisa jadi sistem aliran limfatiknya yang kurang baik ya. Kemudian dia juga berperan penting dalam penyerapan, pengangkutan dan metabolisme lemak dan penyerapan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ya. Nah, dan sel tubuh kita itu kompleks. Sel tubuh kita itu kompleks. Dan sel tubuh kita, kesehatan sistem metabolisme di dalam tubuh kita ya, itu dimainkan dengan berbagai peran. Ada yang namanya tekanan darah, ada yang namanya lingkar pinggang, ya, ada yang namanya gula darah, ya, ada yang namanya trigliserid, ya, ada yang namanya kolesterol HDL. sekarang itu berapa Ingat, jam? HDL ini jangan sampai turun. Ya, Ya, kalau HDL jam turun, jadi dia tuh akan berperan sekali di selang pembuluh darah kita. Selang pembuluh darah kita tuh elastis, ya. Dan fleksibilitasnya itu dijaga juga oleh HDL ini. Jadi HDL ini pertahankan, jangan sampai turun, ya. Nah, terus yang lainnya gimana nih? Ini semua berhubungan dengan metabolisme, ya. Kalau ini ada yang satu di antara yang lain yang tidak baik-baik saja, terutama lingkar perut kita, lingkar pinggang kita, ini akan berpengaruh kemana? Ke tekanan darah, ya. Lingkar pinggang kita, lingkar perut kita yang lebar, yang buncit ini, ya, dia akan aktif untuk mengirimkan peradangan ke tubuh kita. Sehingga jangan heran kalau dulu tekanan darah kita itu normal, sekarang jadi tinggi. Karena pertambahan lingkar perut kita. Dulu gula darah kita baik-baik saja, ya. Dan gula darah ini, em, gula darah tuh kadang bisa membohongi ya. Bisa rendah banget kalau misalkan kita puasa ya. Tapi teman-teman perhatikan HbA1c-nya ya. HbA1c itu nggak mungkin membohongi ya. Dia itu melihat perjalanan pola hidup kita beberapa bulan ke belakang ya. Track record kita ya. Nah, kemudian juga eh, trigliserid ya. Ini adalah salah satu kolesterol jahat ya dan ini banyak sekali kita temui ya di makanan-makanan yang mungkin menurut teman-teman, oh ini enak, ini gurih. Nah, justru enak, gurih dan sebagainya, tapi dia memainkan peran ke metabolisme yang tidak baik-baik saja, ya. Nah, dan akar masalah semuanya ini karena sistem pembuangannya yang tidak lancar. Coba di sini ya, kalau teman-teman di rumah punya wastafel ya, atau teman-teman di rumah punya tempat cuci piring ya, pernah nggak tuh kejadian ya, lagi cuci piring ya, biasanya ya, kalau ada sisa makanan di piring kita itu sebaiknya kita sisihkan dulu ke tempat sampah, lalu piringnya ditumpuk. Betul nggak? Di tempat cuci piring ya. Sehingga ketika kita cuci piring ya nggak ada tuh sisa-sisa makanan di piring yang menyebabkan dia kan semua itu kalau kena air kan akhirnya bisa masuk ya gitu. Apalagi kalau makanannya ini yang penyumbatan ini yang dia nggak bisa dicerna oleh air atau dia nggak bisa buyar di air ya. Contoh tulang ya, tulang ayam ya. Nah, habis dimakan kemudian akhirnya masuk tuh ke pembuangan dan akhirnya menyebabkan mampet ya. Dan karena mampet ini akhirnya air yang dari dalam yang sudah bercampur dengan sabun, dengan pembusukan di dalam pipa ini keluar. Nah, sistem limfatik di tubuh kita adalah memungkinkan untuk membuang sisa-sisa metabolisme ini dengan lancar. Pembuangan toksin, pembuangan zat-zat yang tidak bermanfaat di dalam tubuh kita dibuang oleh sistem limfatik ini, ya. Nah, banyak yang ini, kenapa ya? Saya udah diet, tapi nggak berhasil, ya. Saya udah mencoba nggak makan nasi, tapi nggak turun-turun juga berat badan saya, apalagi lingkar perut saya.
Atau ada di sini yang berat badannya turun, tapi lingkar perutnya segitu-gitu aja. Ya, kenapa? Nah, kita bahas ini sekarang ya. Atau yang ini, yang sudah melakukan olahraga tapi nggak kurus-kurus. Ya, saya punya senior SMA, ketika ketemu saya bilang gini, Rih, lu nggak usah ngajarin gue olahraga udah bagus, oke gitu. Emang olahraganya apa kak? Saya bilang, oh saya kalau sepedaan itu minimal Jakarta Bogor. Oh, oke, seminggu sekali gitu. Atau Jakarta Bandung gitu ya. Wih, saya bilang Jakarta Bandung. Kalau saya pingsan di jalan yang ada ya, gue sepeda, wah saya bilang nggak kuat ini gitu ya. Tapi nggak kurus juga. Nah, ada masalah berarti kan? Nah, padahal Jakarta Bogor aja udah berapa berapa puluh kilo tuh, mungkin lebih dari 50 kilo ya, apalagi Jakarta Bandung. Nah, atau di sini ada, saya ingat salah satu